Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bertemu dalam podcast LDM Talk. Sebelum itu, kita gaungkan jargon LDM dulu yuk. LDM, salam generasi penebar inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dakwah dan kewirausahaan, membangun ekonomi umat. Telah hadir sosok inspiratif kita, yaitu narasumber. Beliau merupakan seorang Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Bapak Yusuf MPD. Boleh Bapak perkenalan dan menyapa Sobat LDM? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, aktivitas sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Alhamdulillah bisa silaturahim di LDM, ya, podcast Ya. LDM. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya, insya Iya, Allah. insya Allah, amin. Oke, Bapak, langsung saja mengenai topik yang akan kita bahas, yaitu dakwah dan kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan membedah terkait dakwah ini kan banyak orang yang berpandangan kalau misalkan dakwah itu harus di depan mimbar gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap dakwah yang dilakukan secara aktivitas gitu, dalam bentuk membentuk ekonomi keumatan gitu? Oh, langsung ya ini ya. Ya, langsung aja. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Materi yang menurut saya sangat penting diketahui oleh terutama generasi muda ya, terkait dengan aktivitas dakwah atau seruan dakwah. Ya, dakwah ini kan mengajak kepada yang baik. Baik, sebelumnya saya ingin menukil dulu sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, eh, apa namanya, kalimat yang sangat sering kita ucapkan ya. Jadi setiap kali kita melakukan hal baik, kita selalu mengucapkan ayat ini. Ayat apa coba kira-kira? Ayat apa ya? Bismillah, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kan ayat pertama di surat Iya sih, Al-Fatihah ya. betul ayat Ini pertama. mempunyai makna yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan Dengan menyebut menyebut nama nama Allah Allah yang yang Maha Maha Pengasih. Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Allah itu menyampaikan atau menghidupkan ya semua makhluknya dan memberikan jaminan kehidupan pada makhluk yang dihidupkan oleh Allah. Siapapun, bukan hanya orang Islam, agama apapun, bahkan hewan dan tumbuhan diberikan. Itu Betul. adalah Maha Pengasih Allah. Bahwa Allah memberikan eh, Allah bertanggung jawab terhadap semua yang diciptakan berupa Ya. makhluk hidup. Semuanya diberi, Iya. ya. Tapi kemudian di belakang itu ada Ar-Rahim, Penyayang, kasih sayang kasih Allah, sayang. ya. Betul. Ya, sayang ini ternyata hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Oh, iya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak sembarangan. Betul. Nah, Hmm. sehingga ada sebuah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Ya. Kalau hanya ingin menjadi makhluk hidup saja, silakan bisa. Allah akan kasih rizkinya. Syah. Tapi ketika kita ingin juga mendapatkan sayang Allah, ya, menjadi sesuatu yang spesial di sisi Allah, maka ada syaratnya. Oke ya. Iya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus mengetahui kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk apa? Ya kan? Apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk beribadah. Untuk beribadah sesuai dengan firman Allah ya. Iya, betul. Apa bunyinya? Wa ma Wa khalaqtul. ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Nah, sekarang yang harus kita pahami bentuknya seperti apa Iya, betul. ibadah yang harus kita lakukan. Gitu Banyak kan? berarti ya, Pak? Iya, banyak. Enggak hanya satu. Seharusnya semua aktivitas kehidupan kita Betul. bergeraknya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu harusnya kita niatkan semuanya untuk ibadah Ibadah. gitu. Cuman ini kan butuh pemahaman ya. Jadi yang pertama itu harus paham. Yang kedua, Allah ternyata eh, dalam memberikan skenario kehidupan
makhluknya itu berbeda-beda, Beda-beda. ya, berbeda-beda. Dan kemudian Allah ini akan memberikan apa namanya jalan kehidupan yang berbeda-beda juga kepada semua orang. Ya, ada yang kemudian dibiarkan oleh Allah, silakan kalian mau seperti apa, bebas, mau memilih agama manapun, mau memilih jalan hidup apapun, ya. Tapi kemudian ada juga yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ya. Ada yang mendapatkan petunjuk sehingga dia ketika hidup di dunia itu senantiasa apa namanya? Lurus, dan kemudian ditunjukin oleh Allah jalan kebenarannya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa kemudian dalam Islam, dalam setiap doa kita itu ada doa sapu jagat tuh. Iya. Nah, hafal ya? Apa Iya. tuh? Apa? Robbana Rabbana atina tina fid fid dunya dunya hasanah hasanah wa wa fil fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Ya Ya Allah, Allah. berikan aku kebaikan kehidupan di dunia dan di Di akhirat, akhirat. dan jauhkan aku dari api neraka. Itu doa setiap umat Islam dalam doa-doa hariannya. Artinya, sebenarnya kita menginginkan agar kita diselamatkan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu ya. Kemudian ada yang lebih hebat lagi. Ternyata Allah itu gayung bersambut. Allah itu akan memberikan petunjuk. Kepada siapa? Kepada orang yang mau. Kepada dalam surat Al-Baqarah kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Lil muttaqin. Allah menurunkan petunjuk hidupnya dalam bentuk kitab, ya, yang di situ semuanya adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Orang bertakwa. Orang yang bertakwa. Masya Allah. Iya kan? Orang Iya, yang betul, betul. bertakwa. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul Muflih. muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka adalah orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi ada orang-orang khusus yang kemudian dia akan diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka termasuk ke dalam orang yang beruntung. Akan mendapatkan jaminan petunjuk dari Allah di dunia maupun di akhirat. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang mau berdakwah. Masya Allah. Jauh ya, panjang Iya, ya iya, penjelasan. sangat mendalam sekali Sangat ya, Pak. mendalam. Jadi itu filosofinya Iya, kenapa betul. kemudian harusnya semua kita harus menjadi juru dakwah. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah juru dakwah sebelum melakukan yang lain. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu Itu ya, Pak. alasan kenapa kemudian itu Iya, tadi ya pertanyaan tadi iya, ya. Kenapa karena kemudian kita harus punya banyak jalan ya, Pak. Bukan hanya di depan iya. mimbar saja dakwah itu. Iya. Oke, iya. Intinya adalah itu. Jadi siapapun, apapun profesinya, ketika sudah mempunyai prinsip nahnu du'at qabla kulli syai', maka dia dengan sendirinya akan mengabarkan bahwa ada sistem yang bagus, yang baik, yaitu sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dakwah. Dakwah. Iya. Kunci utamanya untuk dakwah ya, Pak. Dakwah. Jadi gitu. Iya, baik. Jadi ini filosofi kenapa kemudian dakwah ini menjadi penting. Iya. Siap. Gitu. Oke, ini sangat mendalam sekali ya, Pak. Jadi ternyata dakwah itu tidak hanya satu cara saja gitu. Nah, lalu Pak, bagaimana sih hubungan fundamental antara dakwah dan kewirausahaan dalam konteks membangun umat saat ini gitu, Pak? Oke. Baik. Nah, saya lanjutkan ya Iya. ke firman Allah lagi Masya ya. Allah. Jadi firman Allah lagi. Jadi ternyata Allah itu tidak apa istilahnya? Ya walaupun tadi Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, ya, beribadahlah. Tapi untuk menyeru pada kebaikan ternyata Allah hanya menyuruh kepada beberapa orang ternyata. Ya. Iya. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummati yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar. Terus apa lanjutnya?
wa ulaika Ulaika humul humul muflihun. Jadi Allah menyampaikan hendaknya ada sebagian di antara kalian ya yang menyeru kepada kebaikan dengan cara yang baik, menyeru kebenaran dengan cara yang baik. Untuk apa? Menyeru untuk berbuat kebenaran dan mencegah yang mungkar. Kemudian di akhirnya lagi-lagi Allah menyampaikan ulaika humul muflihun, kalian adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Artinya semangat dakwah itu harus menjadi semangat semua orang yang yakin kepada Allah. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini semuanya adalah juru dakwah sebelum melakukan yang lain. Artinya apa? Artinya apapun profesi kita, ya, ketika kita menyadari ini, ketika kita memahami bahwa konteks dakwah ini sangat luas, harusnya semuanya diniatkan untuk mensyiarkan kebaikan-kebaikan tentang apa yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya kita berprofesi sebagai guru, tapi gimana caranya kita menggunakan profesi itu untuk dakwah? Ketika kita menjadi seorang dokter misalnya, bisa kita berdakwah dengan Bisa ya, Pak? apalagi menjadi seorang pengusaha. Iya. Sangat bisa dan sangat mungkin. Dan bahkan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka berdakwah tapi mereka juga berusaha. Mereka menjadi orang-orang yang sangat rajin, tidak malas gitu. Dan ternyata dakwah ini memang kita harus topang kan, karena kita kan mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan Islam. Tapi kadang-kadang background orang yang kita dakwahi macam-macam. Oh, iya. Ya Beda-beda kan, ya beda-beda. latar belakangnya. Kalau ke orang yang mempunyai yang terpelajar, tentunya kita dengan diskusi. Iya. Ya kan? Gen Z gitu ya, Pak. Kalau dengan Gen Z ya kita diskusi dan sebagainya. Nah, tapi ketika kemudian kita berdakwah kepada masyarakat umum, masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, kita kan butuh memberikan motivasi, bahkan mungkin awalnya kita juga butuh memberikan bantuan kepada mereka, sehingga dibutuhkan kan finansial untuk Betul, betul. kemudian bisa menopang dakwah kita Di seperti itu masyarakat gitu ya, di Pak. masyarakat. Betul, iya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya dulu adalah para pengusaha sukses. Ya, dulu ketika Bilal bin Rabah masih jadi budak, ya kan? Itu kan sama majikannya mau dijual murah tuh. Iya. Nah, coba kalau kemudian orang yang bertakwa, orang Islam saat itu tidak ada yang kaya, ya mungkin nggak kebeli tuh Iya, iya. Bilal bin Rabah itu. Tapi ternyata ada Abu Bakar yang seorang pengusaha, Iya. sehingga apa Bilal istilahnya kalau bahasa Cirebonnya disusukin tuh. di Iya, Bilal udah ditebus tebus. biar kemudian Bilal bebas dan menjadi pembela Islam. Ya, Masya Allah. Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah para pengusaha yang juga sangat getol untuk berdakwah. Iya. Gitu. Jadi sangat berkaitan. Karena tidak ada satupun orang yang berdakwah kemudian mereka malas untuk berusaha. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ternyata sahabat dulu pun latar belakangnya kebanyakan itu seorang wirausaha gitu ya dalam menjalani aktivitas dakwah. Nah, lalu mengapa sih kewirausahaan ini menjadi langkah yang strategis dalam berdakwah, terusnya mungkin di era saat ini gitu untuk kaum muda? Oke. Kenapa wirausaha? Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, betul. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa 10 pintu rizki itu 9 diantaranya adalah Dengan dengan kerja. berdagang. Betul. Yang satunya silakan dengan cara yang Dengan lain. lain. Artinya kita harus menjadi pebisnis. Iya. Iya kan? Harus Ada. menjadi pebisnis. Dan pebisnis itu kan berarti orang yang mampu memanage Iya, SDM, betul, betul. memanage finansial. Ya, dan ini penting. Dan untuk berdakwah, ilmu ini relasinya sangat sangat kental ya, sangat erat ya. Karena keduanya adalah ada seni memanagenya Antara dakwah dan antara dakwah kewirausahaan. dan Iya, kewirausahaan betul, betul. gitu. Jadi jangan sampai kemudian para juru dakwah itu hanya mengandalkan misalnya apa ya? Dakwah. eh, apa namanya? Justru Materi mungkin. iya, Iya, di depan mimbar ceramah. tapi bagaimana kemudian
juru dakwah itu juga bisa dia berusaha dan dia bisa memberikan sesuatu iya kepada betul. yang didakwahi itu, Iya kayak betul. begitu. Ya, kalau tidak, pendakwah itu juga harus mempunyai pemahaman mental kewirausahaan bisa agar ini bisa ditularkan kepada yang didakwahi itu. Jadi seperti itu. Ya kalau apa namanya berusaha berdagang itu kan memang ikhtiarnya luar biasa. Iya, Iya, pengorbanan, perjuangannya ya Pak. perjuangannya luar biasa. Masya Jadi Allah. orang yang tidak mempunyai azam yang kuat, orang yang tidak mempunyai itikat yang kuat, ini akan cukup kesulitan ketika Iya, mulai berusaha. Ini agak mirip-mirip dengan dakwah juga nih, kayak gitu. Ya, iya jadi betul. segitu itu. Nah, mungkin bisa dikaitkan ya Pak, diimplementasikan di dunia kampus gitu. Terus mungkin adanya lembaga dakwah mahasiswa gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak untuk menerapkan strategi-strategi tersebut di UKM LDE mungkin di lingkungan kampus? Jadi eh, intuisi usaha itu penting dimiliki oleh eh, generasi Iya, Muslim iya, gitu ya. Eh, apa namanya? Jadi generasi Islam itu harus bisa menangkap peluang-peluang yang kemudian bisa dijadikan sebagai aktivitas usaha gitu. Ya ilmu tentang dakwahnya digunakan. betul. Ilmu tentang dakwahnya digunakan dalam hal berusaha. Karena kan apa namanya? Allah dan Rasulnya itu kan menganjurkan agar kita menjadi orang-orang yang tidak malas gitu kan. Iya, Karena apa? Karena ada semacam quote ya iya. bahwa malas itu tidak akan pernah bersatu dengan iman. Wah, Ya, ya. Malas tidak akan pernah bersatu dengan iman. Jadi nggak mungkin orang yang dia hobi dakwah tapi iya, kemudian dia malas. Sama seperti ketika kita berusaha. Ya, betul. jadi apa namanya? Pengusaha pun dia harus melakukan hal-hal di luar orang yang dia malas untuk Iya, berusaha. Nah, saya jadi teringat dengan dulu waktu saya masih di kampus juga. iya, Betapa dulu karena apa namanya harus survive, harus bisa meneruskan hidup di iya, daerah orang iya gitu ya. betul. Menimba Gitu. ilmu juga. Iya, jadi selain kuliah, apapun yang kemudian menjadi peluang saya lakukan. Iya, Saya pernah betul. melakukan ini, jualan yang dibutuhkan Iya, oleh mahasiswa. mahasiswa saat Mm-mm. itu. Ya, Mm, jadi kalau dosen nggak ada, saya biasanya buka tas. buka Karena tas. tas saya Isinya, isinya macam-macam. wah, Ada kerudung, wah, Masya Allah. ada minyak wangi, Iya, iya, ada kaset-kaset murotal, iya, iya, kaset-kaset nasyid tuh, saya jejerin di Masya atas Allah. meja. Gitu. Sambil kuliah gitu ya, Sambil Pak? kuliah. Iya, betul. Jadi saya kuliah dulu juga pernah apa namanya berkolaborasi dengan pengusaha yang bikin otak-otak, bikin empek-empek. Hmm, iya, Eh, Masya Allah. jadi saya pergi ke satu daerah yang mereka penghasil ikan. Saya beli ikannya dan ikannya saya jual ke mereka. Oh, iya, Jadi iya, alhamdulillah saya juga di lembaga dakwah kampus, iya, tapi waktu itu saya juga termasuk mahasiswa yang pertama. Ya, beberapa mahasiswa kan dulu yang masih punya HP sedikit, iya, saya sudah sedikit. punya. Zaman, Gitu. oh gitu. Iya, saya sudah bisa beli motor sendiri. Iya, hasil dari Iya, itu iya, ya, sudah Pak, dari situ. perjualan. Iya, Iya, iya. Masya makanya Allah. karena keberanian itu Iya, jadi kemana-mana iya, betul, betul. merembetnya. Betul. Salah satunya adalah tentang target nikah ketika di kampus ya. Tapi ini kalau saya ceritain, ya Boleh, tergantung nanti boleh. pertanyaannya seperti apa gitu aja. Menjurus ke situ. Jadi memang harus dinikmati. Iya, Prinsipnya adalah itu tadi. Nggak mungkin ya ada orang yang dia gemar untuk mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan iya, Islam, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tapi iya. kemudian mereka tidak rajin gitu. Iya, Pasti betul, mereka betul. rajin dan rajin itu untuk melakukan apapun, ya hal-hal yang positif. Salah satunya adalah Termasuk kewirausahaan ya, Pak. kewirausahaan. Jadi Iya, seperti itu. betul.
Ya, biasanya ya itu tadi. Yang kita butuhkan adalah Allah nunjukin kita Iya, jalan-jalannya. Syaratnya biar kita ditunjukin oleh Allah tadi saya sudah sampaikan iya. di awal. Gitu. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi bisa banyak cara untuk dilakukan gitu. Apalagi di masa-masa sekarang gitu di kampus sebagai mahasiswa. Oke, Bapak mungkin apa sih prinsip-prinsip Islam yang bisa diterapkan di dalam kewirausahaan gitu? Lebih relevan mungkin untuk sekarang. Ya. Yang pertama itu tadi motivasi bahwa eh, dalam setiap keberhasilan itu kan memang butuh proses Iya, semuanya. betul. Termasuk ketika kita berdakwah, ketika kita menginginkan dakwah kita berhasil ada prosesnya. Dan kemudian ketika kita berwirausaha itu pun ada prosesnya. Iya, Atau eh, terkait dengan kesuksesan misalnya, ya sukses dalam hal apapun, dakwah maupun usaha, sukses lah yang iya, penting. Bahwa ternyata kesuksesan itu nggak ada yang namanya kesuksesan instan. iya. Butuh Semuanya proses gitu adalah ya, Pak. butuh proses, butuh step, ya. Kalau menurut saya yang kemudian menjadi prinsipnya Iya, adalah prinsip. ya kalau dalam seni motivasi ya kita harus mempunyai mindset yang benar tentang hidup Iya, gitu. oke. Bahwa Allah itu akan menunjuki orang-orang yang memang disayangi oleh Allah. Dan Allah itu maha berkuasa. Masya Allah Allah. itu yang menciptakan semua alam ini. Iya, Semuanya ada di genggaman Allah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. iya, Ya, sehingga ketika kita mempunyai cita-cita, kita kan hanya manusia kecil iya. saja, manusia biasa. Ketika kita punya cita-cita sebesar apapun, ketika kemudian Allah berkehendak, Iya. kun fayakun, ya bisa Jadi ya, saja jadi. Jadi jadilah prinsip dasarnya adalah mindset mindset bahwa semuanya ada, semuanya itu adalah atas kehendak kehendak Allah. Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Iya, betul. taala. Jadi prinsip yang pertama adalah itu. Mindset. Mindsetnya adalah kita kembalikan kepada Allah. Ya. Yang kedua, tentunya kita kan punya cita-cita. Iya, betul. Surga aja kita minta, iya. Betul. Apalagi kesuksesan di dunia. Iya, Berarti kan harus betul. kita itu tadi. Jadi kita harus mempunyai big dream, Iya, ya cita-cita yang mimpi. besar. Ya, dalam usaha jelas misalnya kita pengen apa, ya kan? Iya, Dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke targetnya depan, gitu ya, Pak. 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan Iya, itu harus betul. ada. Ya, kalau dalam dunia motivasi itu big dream itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan harus smart. Smart gitu. Smart Wow. S-nya adalah Si ayo S-nya apa S-nya? sidik. Apa nah? Apa, Pak? Smart. Smart. Ya, jadi ketika kita punya impian itu harus smart. S-nya adalah eh, spesifik. Oh, spesifik. Harus spesifik, harus sangat Iya, iya. jelas. Ya, M-nya adalah measurable, terukur, bisa Terukur. bisa dicapai gitu ya. Iya, Ya, betul, betul. A-nya adalah achievable, bisa diraih, bisa dicapai. R-nya R, adalah realistik, realistik. realistik ya. T-nya T. adalah time limit, Wow. waktunya harus jelas. Wow. Nah, misalnya kesuksesan menurut mahasiswa adalah selesai tepat Tepat waktu. waktu gitu. Ah, 4 tahun. harus dirancang itu. Gimana 4 tahun, step-stepnya Iya, seperti betul. apa. Ya, caranya seperti apa. Ya, karena tidak ada satupun kesuksesan yang kemudian didapatkan dengan cara instan. Instan gitu. Pasti Ada proses ada jalan. prosesnya, ada rintangan, ada hambatan, semuanya ada. Cuman orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, Iya. ya, orang yang bertakwa, dia meyakini betul bahwa yang pertama, seberat apapun ujiannya, mereka pasti bisa melalui. Wow. Ingat kan Iya. yang difirmankan Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa Iya, wus'aha. Mas. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi, sebesar apapun cita-citanya, selama itu masih ukurannya manusia, insya Allah bisa keraih. Itu. Dan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dia akan memahami
bahwa dalam melalui proses walaupun nanti ada rintangan, ada ujian, ada cobaan, ada hambatan, dia ingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri Usri yusra. yusra. Inna ma'al Usri usri yusra. Bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi sama Allah, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi mempunyai Prinsip. mindset bahwa semua yang terjadi di alam ini karena Allah. Iya. Yang kedua harus Semangat. mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa ya. Yang ketiga yakin bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian prinsip yang Keempat. terakhir adalah eh, Semangat ya Pak. apa namanya ya harus bertawakal. Segala sesuatunya Allah yang atur. Jangan sampai kemudian saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi pada time limit yang sudah ditentukan ternyata tidak terkabul menurut Iya, versi kita. versi gitu. kita ya Pak. Padahal Allah sudah mempersiapkan skenario lain gitu. Jauh lebih baik Bagi mungkin ya, orang Pak. yang bertakwa, dia bertawakal. Betul betul. Iya, dia tidak putus asa. Dia akan mencoba lagi dan mencoba lagi. Jadi itu prinsipnya. 4 prinsip yang harus dipegang, Masya Allah sekali ya Pak. Tapi mungkin pada kenyataannya masih banyak nih Pak kaum muda yang masih kebingungan gitu antara realistis mungkin ya dan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kenyataan pasar yang memang itu tidak seimbang gitu Pak. Nah, bagaimana menghadapi tantangan seperti itu gitu? Baik. Jadi memang kalau Gen Z ini, para pemuda ini kan memang lagi berproses untuk mencari Jati jati diri. diri ya. Kalau saya mungkin kan lebih Udah lebih duluan Iya. gitu, lebih duluan. Jadi Udah bertemu. banyak experience-nya ya. Ya nggak apa-apa, Gen Z sesuai dengan kemampuannya. Tapi gini, ada hal-hal yang kemudian harus menjadi motivasi yang luar biasa bagi Gen Z ini ya. Tetap prinsip dasarnya adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu ketika kita satu langkah mendekat maka Allah akan 1000 Lari langkah gitu ya, lari ke kita, menuju sangat kita. dekat ya. Jadi itu yang harus diyakini betul. Ya, artinya apa namanya? Ketika kemudian eh ini prinsip orang yang bertakwa ya. Ketika dia mendapatkan ujian ke lapangan, rizki yang melimpah, keberhasilan yang sesuai dengan cita-citanya, maka yang dilakukan oleh yang bertakwa apa dia? Terus bersyukur. Bersyukur. Dia akan bersyukur, nggak sombong ya. Dia akan menyadari bahwa itu semuanya adalah karena Allah yang mengizinkan. Nah, itu orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa ketika dia mendapatkan ujian ya berupa kesempitan ya, kesedihan dan sebagainya, maka dia akan apa? Terus Bersabar. bersabar. Karena dia meyakini bahwa itu juga semuanya atas izin Allah ya. Ketika belum berhasil, yakin bahwa insya Allah berikutnya ketika dia mempunyai cara yang lebih baik, dia akan berhasil ya. Kemudian orang yang bertakwa ketika dia sudah berikhtiar dan kemudian mendapatkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka yang dia lakukan adalah Terus tawakal. tawakal. Udah, tinggal nanti ikhtiar lagi. Seperti itu. Jadi ketika teritori itu tidak sesuai dengan map kita, Iya, tidak sesuai ya, dengan realitasnya Pak. iya, ya ya kita perbaiki saja map kita. Kadang-kadang kan kita suka ada barrier tuh. Barrier itu seperti penghalang kita untuk sukses tuh. Ya, kadang-kadang wah saya kan bukan keturunan orang yang sukses, masa saya bisa sukses gitu. Wah saya kan nggak ada bukan darah biru misalnya, darah saya merah pekat gitu. Gak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Saya kan perempuan, saya kayaknya nggak bisa sesukses laki-laki deh, Iya, misal betul. gitu. Misal gitu. Saya kan dari keluarga yang biasa saja, saya nah Mindset. ini kan namanya barrier. Nah barrier ini harus kita harus kita hancurkan.
mental block itu harus kita hancurkan. Nah, yang kemudian menjadi banyak problem bagi ya terutama Gen Z, para remaja ini adalah karena mental block. Ya, sehingga memang perlu diskusi, perlu Terus, adanya partner iya, untuk apa? Untuk berkolaborasi, untuk saling memotivasi gitu. iya betul ya Jadi Pak. gitu. Ah, nanti berikutnya adalah mempelajari itu tadi. Ketika mendapatkan kesuksesan dia akan bersyukur, Musibah, ketika musibah dia akan bersabar, bersabar, iya, ketika belum tercapai dia tawakal. tawakal. Oke. Gitu. Syukur, sabar, dan tawakal ya Pak. Syukur, Oke, ya. sabar, tawakal. Masya Allah, 3 kunci itu. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak, apa sih wirausahaan yang ideal dalam perspektif mengimplementasikan dakwah Islam gitu? Semua usaha itu ideal, Ini, asal dilakukan dengan cara yang konsisten. Coba betul. hari ini kita banyak sekali mendapati orang yang dia bisa berusaha dari hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Hal yang kecil gitu. Hal yang kecil. Dia nggak punya toko, dia nggak punya apapun, dia cuma modal HP, Iya. kemudian dia menjadi affiliate, dia menjadi influencer, Banyak. dia banyak apa namanya menjual barang-barang Produk-produk punya kecil. orang, produk orang lain, ya gitu. Betul, betul. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya contoh saya, tadi saya sampaikan bahwa ketika jam kosong, saya biasanya buka tas. Karena ketika saya kuliah, saya datang ke temen yang dia memang punya toko kerudung, toko minyak wangi, toko Makanan, kaset, Pak. makan itu saya ambil di tas, kemudian saya gelar di meja ketika jam kosong. Itu kan peluang. Loh, Iya. Terus apa lagi? Misalnya mau bikin konten-konten yang menarik. Nah, iya betul. itu juga bisa dijadikan Dari peluang. HP gitu ya Pak? Dari HP Cuma modal HP bisa, aja. iya. Nah, misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang butuh dipublikasikan. Iya, betul. Ya, Promosi gitu ya Pak? promosi. Sekarang flyer saja ada kok harganya. Oh iya, iya. Iya, misalnya ada sebuah organisasi dia mau mengadakan sesuatu. Biasanya kan flyernya dia Iya, itu ke betul. orang desainer atau apa dan Itu, bayar. iya betul. Itu Iya, juga peluang ya Pak? itu peluang. Kalau mahasiswa, mahasiswi ya banyak Banyak, peluang banyak. ya. Di perumahan-perumahan banyak sekali tuh anak-anak yang orang tuanya pada sibuk. Ya, pastinya mereka kan butuh pendamping belajar Iya. dan sebagainya, bisa Oh iya, dilakukan. betul, Ya, betul. dalam hal penelitian juga itu bisa apa menjadi peluang juga itu Betul, banyak betul. peluang ya. Banyak ya Pak? Yang paling mungkin adalah yaitu tadi membuat konten-konten yang Konten. kreatif Oh iya, betul. yang kemudian di-share di media sosial. Iya. Biasanya ada feedback tuh dari apa namanya, dari Beberapa apa tuh istilahnya tuh, kayak apa dari tuh, channel gitu ya Pak? kayak tok-tok, Iya. kayak apa, kayak gitu TikTok, ya. Shopee gitu Iya, ya Pak? itu kan bisa tuh Lumayan ya Pak, dari bisa. TikTok. Nah, sekarang mah bisa, semuanya Iya, bisa. banyak ya. Dan berdagang itu adalah sesuatu yang menyenangkan seharusnya gitu. Seharusnya Seharusnya, iya. yang menyenangkan. Oke, jadi Iya. gitu. Banyak 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 sekali peluang. Kalau di masyarakat apa namanya, peluang-peluang itu eh, terbuka sangat lebar apapun ya. Iya. Dan orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan Iya. petunjuk dari Allah Subhanahu wa Yang taala, sadar juga Pak. bahkan musibah pun bisa jadi peluang gitu. Musibah. Musibah Jadi pun bisa peluang. jadi peluang. Ya kayak wartawan kan musibah jadi peluang. Oh iya betul. Itu bagi orang yang bertakwa ya Pak. Iya. Bah, bukan hanya Iya, orang yang banyak. bertakwa juga itu kalau wartawan. Masya Iya, kalau Allah. wartawan kan gitu. Iya. Musibah saja jadi Bisa jadi peluang. peluang. Iya, kayak gitu. Liput berita Jadi gitu ya Pak. berita kan gitu. Oke ya. Oke Bapak. Nah, mungkin pesan Bapak untuk generasi muda yang mungkin mereka tuh masih ragu untuk memulai usaha. Boleh disampaikan? Apa alasannya ragu? Iya. Ya, apa alasannya ragu? Tidak ada sedikit pun alasan yang kemudian menjadikan kita untuk ragu Iya. ketika yang pertama kita menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah. Ada backingan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memenuhi syarat sebagai orang yang beruntung. Jadi yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Dengan Allah. Ya, caranya gimana? Caranya ya harus banyak diskusi.
LDM ini adalah harusnya menjadi tempat yang sangat strategis untuk menggali tentang itu. Itu. Yang kedua, harus mempunyai keinginan yang besar luar biasa. Nah, dan kemudian cari alasan ketika keinginan itu terwujud, kira-kira keuntungan apa yang kemudian bisa kita rasakan. Siapa saja yang kemudian bahagia ketika kita bisa meraih kesuksesan itu. Cari alasan yang sangat kuat gitu. Dan siapa yang sedih ketika kita tidak bisa meraih kesuksesan itu. Cari alasan yang kuat. Ya, jadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam berproses karena tidak ada satupun kesuksesan yang bisa diraih dengan cara instan, semuanya harus berproses. Yang keempat, ketika kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tawakal kepada Allah. Pasti ada skenario Allah yang lebih oke, lebih baik untuk kita. Masya Allah, mungkin jadi tidak ragu sekali ya Pak sekarang. Nah Jangan mungkin ragu. terakhir Bapak boleh Ya. closing statement untuk sobat LDM yang mungkin sekarang lagi menonton. Oke. Uh, there is nothing without change. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa adanya perubahan. Jadi jangan pernah fobi dengan perubahan, karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, tinggal bagaimana kita beradaptasi. Yang terpenting adalah akar dari semua perubahan itu muaranya kemana. Dan ternyata muara dari setiap kehidupan kita adalah Allah ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Itu saja barangkali. Masya Allah, Bapak terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Jujur, saya pun termotivasi gitu ya. Semoga dengan adanya podcast ini kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Baik, Sobat LDM, terima kasih banyak atas yang partisipasinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.